Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Afriansah, NIM 2019 09 10 14. Ini bab 1 pertemuan 1, itu mata kuliahnya berisi tentang tipe struktur dan karakteristik material pada konstruksi sipil. Ini masih deskripsi menjelaskan semua materi selama 1 semester. Ini pendahuluannya, pengertian gedung berdasarkan peraturan pemerintah dan pelaksanaan UU yang sudah ada di slide PPT. Ini tentang bangunan gedung. Itu adalah wujud fisik dari pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan. Itu digunakan sebagai rumah, kegiatan sosial budaya, maupun kegiatan khusus seperti tempat peribadatan. Ini pengertian infrastruktur menurut Associate General Construction of America. Infrastruktur itu berarti sistem dari fasilitas umum, baik yang didanai oleh publik maupun swasta, yang menyediakan layanan pengiriman standar kehidupan yang berkelanjutan. Ini ada tujuan dan infrastruktur dibangun adalah, ini yang pertama itu dibuat sebagai rumah, yang kedua dibuat sebagai kantor, ya kantor apapun. Yang ketiga adalah infrastruktur dibuat bertujuan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, seperti pasar, swalayan, mall. Ini jenis-jenis bangunan itu ada 3. Yang sederhana itu lantai 1 sampai lantai 4. Yang kedua itu tingkat sedang, lantai 5 sampai lantai 8. Yang ketiga itu adalah tingkat tinggi di atas 8 lantai. Ini jenis-jenis infrastruktur. Ada jalan biasa, jalan kereta api, jembatan, bendungan, irigasi, dan drainase, pelabuhan, dan lapangan terbang atau bandara. Ini adalah Project Development Science. Lanjut ke bab 2, itu materinya tentang kayu. Kayu adalah bahan ramah lingkungan. Jadi kayu itu dapat dikatakan efisien karena ditanam sendiri dan diproduksi dengan cara ditanam. Atau bahasa lainnya adalah renewable resource. Ini bagian-bagian kayu itu ada kulit luar, kulit dalam, kambium, kayu gubal, kayu teras, hati, jari-jari teras, dan lingkaran tahun. Jenis-jenis kayu tuh ada jati, merbau, meranti, albasa, cendana, ulin, dan lain-lain. Ini tuh kayu-kayu yang biasa digunakan dalam konstruksi. Untuk bangunan biasanya menggunakan kayu jati. Bukan bangunan sih, sebenarnya untuk furniture kayak gitu. Ini adalah kelas tingkatan keawetannya. Jadi setiap kayu-kayu itu memiliki tingkat keawetan yang berbeda dan tingkat kekuatan yang berbeda. Nah, ini kayu jati ada di berat jenis kering udaranya itu adalah 0,70. Sifat-sifat kayu itu yang pertama adalah berat jenis. Jadi semakin tinggi BJ kayu akan semakin kuat kayu tersebut. Yang kedua adalah higroskopik, yaitu menyerap atau melepaskan air. Yang ketiga adalah warna kayu. Warna kayu juga sangat berpengaruh. Sifat-sifat mekanik kayu itu ada kekuatan kayu, tekanan, lentur. Faktor yang mempengaruhi sifat mekanik kayu adalah berat jenis, struktur, dan kelelahan kayu. Lanjut ke bab 3, ada pendahuluan. Pendahuluan itu tentang agregat. Agregat adalah istilah untuk bahan mineral seperti pasir, batu, kerikil, atau runtuhan-runtuhan dari batu yang biasa dikenal dengan agregat halus yang digunakan untuk aspal dan semen Portland untuk media pengikat. Fungsi agregat adalah untuk mengurangi kesusutan, menambah ekonomis biaya, dan sebagai bahan pengikat. Agregat berpengaruh dalam sifat-sifat beton yang dihasilkan, yaitu menambah kuat tekan, menambah kuat lentur, dan menambah durabilitas. Ini klasifikasi agregat menurut asalnya dan klasifikasi agregat menurut sumbernya. Bisa dibaca, ini ada perbedaan antara natural dan artificial. Jadi natural itu yang alam dan yang artificial itu bisa ditambah dari bahan-bahan yang dibentuk oleh manusia. Agregat kasar dan agregat halus itu berbeda.
Jadi kasar itu diameternya lebih besar daripada agregat yang halus. Ini adalah spesifikasi gradasi agregat. Bisa dilihat di gambar. Ini agregat menurut bentuknya. Jadi jumlah partikel flaky ini jika melebihi 10 sampai dengan 15% masanya dari agregat kasar itu dianggap merugikan. Untuk jenis agregat bentuk angular merupakan jenis agregat yang ikatannya lebih baik daripada yang lain. Ini agregat menurut teksturnya itu ada yang halus, ada yang berbutir, ada yang kasar, ada yang kristalin, ada juga agregat sarang lebah. Mekanisme lekatan antara agregat dan pasta semen. Ini ikatan fisiknya agregat dengan permukaan kasar dapat menyatu dengan pasta semen, sedangkan ikatan kimia itu agregat yang mengandung silika dapat menyatu dengan semen secara kimiawi. Jadi memerlukan bahan tambahan. Ini pengujian agregatnya itu. Yang pertama ada analisa saringan, yang kedua berat jenis dan daya serap, ketiga adalah kadar lumpur. Untuk mengetahui kadar lumpur, ini modulus kehalusan itu untuk mengetahui kehalusannya. Jadi agregat halus itu dibagi menjadi 3. Ini adalah ukurannya. Agregat halus yang memiliki FM dari 32 tidak baik untuk digunakan sebagai campuran beton. Ini adalah rumus. Ini juga rumus. Yang ini adalah Los Angeles test yang digunakan untuk agregat. Alat tes menunjukkan korelasi yang baik ke kausan. Ini pertemuan keempat tentang semen. Semen itu sifat perekat yang mampu mengikat bahan mineral menjadi kesatuan yang padat. Bahan dasarnya itu dibuat dari kapur atau lempung. Tahapan pembuatan semen Portland itu penggilingan, pencampuran material, dan pembakaran. Semen hidrolik merupakan semen yang materialnya mengeras jika dicampur dengan air. Nah, ini adalah proses-proses dalam pembuatan semen. Proses basah, ini keuntungannya adalah, ini bisa dibaca sendiri, ini adalah kerugian. Proses semi basah itu adalah umpan baliknya. Kandungan airnya itu 17-27%. Proses semi kering itu umpan balik butiran memiliki kandungan air 10-15%. Proses kering itu kandungan airnya cuma 1%. Lalu didinginkan dan dicampur dengan gypsum dengan kadar 4%, lalu digiring dengan finish mill. Keuntungan proses kering itu ada dan proses kering itu dalam kerugian. Ini ada urutan pembuatan proses semen, komposisi kimia pada semen Portland, jenis semen hidrolik. Air itu adalah komponen penting dalam pembuatan beton. Pertemuan ke-6 itu beton segar. Beton segar itu adalah plastis atau material campuran yang terdiri dari semen, air, dan agregat yang dapat dicampur dalam bentuk apapun. Ini contoh beton yang mengalami segregitas pada konstruksi bangunan. Ini cara mencegah segregasinya. Ini adalah bleeding. Ini adalah susut, itu adalah perubahan volume. Ini langkah-langkah pengujian. Compaction test itu menuangkan campuran beton dari molen ke loyang. Penuangan ke alat compaction test. Yang ketiga itu adalah isi hingga penuh dari kerucut pertama lalu kerucut kedua lalu diratakan. Ini pertemuan ke-7 terakhir. Ini menjelaskan tentang beton. Beton adalah konstruksi yang terdiri dari campuran mineral. Ini jenis-jenis beton. Ini adalah rumus. Ini adalah rumus. Ini faktor yang mempunyai tekan beton. Ya, cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.